Coba Anda bayangkan sebentar ya. Penaklukan sebuah kota metropolitan besar di masa lalu. Biasanya, kalau kita membalik halaman sejarah kuno, narasi tentang jatuhnya sebuah kota itu selalu dicatat dengan warna merah. Ya, selalu identik dengan kehancuran total kan? Betul banget. Ada api yang membakar gedung-gedung, jeritan kepanikan di jalanan, dan yang paling pasti, ada balas dendam brutal dari pihak pemenang. Itu udah jadi kayak standar operasional militer zaman dulu. Tapi hari ini, kita bakal membedah sebuah momen historis yang benar-benar memutarbalikkan naskah berdarah tersebut. Sepeninggal sejarah, momen ini memang salah satu anomali yang paling menakjubkan. Tepat. Selamat datang di sesi bedah mendalam kita kali ini. Khusus untuk Anda, para pendengar yang selalu penasaran dengan sisi lain dari sejarah. Fokus kita hari ini adalah peristiwa monumental dari buku The Sealed Nectar yang dikenal sebagai Fatuh Makkah atau Penaklukan Mekah. Misi kita jelas, kita ingin mengurai gimana sebuah pasukan raksasa bisa menaklukkan kota penting tanpa pertumpahan darah yang berarti. Dan bagaimana taktik militer tingkat tinggi ternyata bisa berpadu sangat sempurna dengan empati. Oke, mari kita mulai urai benang kusutnya. Segala sesuatu kan pasti ada pemicunya ya. Gimana ceritanya sebuah kota yang lagi terikat perjanjian damai, tiba-tiba bisa diinvasi dalam semalam? Nah, untuk paham penaklukannya, kita harus paham dulu perdamaian yang mendahuluinya. Semua ini berakar dari sebuah kesepakatan, namanya Perjanjian Hudaibiyah. Di atas kertas, ini adalah fakta non-agresi selama 10 tahun antara kaum muslim di Madinah dan kaum Quraisy di Mekah. 10 tahun itu waktu yang lumayan lama loh untuk ukuran zaman segitu. Sangat lama. Dan salah satu klausul pentingnya adalah suku-suku lain di semenanjung Arab diberi kebebasan mutlak untuk bersekutu dengan pihak manapun. Jadi ada satu kabilah, namanya Bani Khuza'ah, mereka ini memilih bersekutu dengan Madinah. Sementara rival bebuyutan mereka, Bani Bakr, bersekutu dengan Mekah. Oke, jadi kayak ada perang proksi gitu ya potensinya. Terus apa yang bikin pecah? Kedamaian ini awalnya jalan lancar. Sampai suatu malam, terjadi tragedi di sebuah sumber air bernama Al-Watir. Di tengah kegelapan malam, Bani Bakr tiba-tiba menyergap dan melancarkan serangan mematikan terhadap Bani Khuza'ah. Tunggu. Serangan malam hari. Berarti ini murni pembantaian pas posisi lagi... Lengah, betul. Sangat lengah. Terus apakah ini cuma bentrokan antar dua suku nomaden biasa? Atau ada campur tangan pihak luar? Disitulah letak pengkhianatan fatalnya. Ini bukan sekedar konflik lokal. Fakta dari sumber sejarah kita menunjukkan bahwa tokoh-tokoh elit Quraisy sendiri, nama besar seperti Ikrimah dan Safwan, secara rahasia ikut mendalangi serangan ini. Wah, serius? Elit Mekah turun tangan langsung? Iya, mereka nggak cuma ngasih suplai senjata, tapi benar-benar menyusup di bawah selimut malam, ikut bertarung, membantu Bani Bakr menghabisi Bani Khuza'ah. Mereka pikir, ini malam hari, gelap, keterlibatan kita nggak bakal ketahuan. Gila, ini ibaratnya dua perusahaan raksasa udah tanda tangan kontrak damai secara legal, tapi diam-diam CEO dari perusahaan sebelah nyewa preman buat nyerang kantor cabang kita pas tengah malam kan? Dan mereka pikir nggak ada CCTV. Tapi rahasia sebesar itu nggak mungkin tertutup rapat dong. Sama sekali tidak. Perwakilan Bani Khuza'ah yang selamat langsung memacu kuda mereka secepat mungkin ke Madinah. Mereka melapor ke Nabi Muhammad tentang pengkhianatan ini. Pelibatan tokoh Quraisy ini adalah pelanggaran hukum internasional yang sangat fatal pada masa itu. Pasti posisinya serba salah ya buat Madinah. Betul, Nabi Muhammad sadar kalau pelanggaran sebesar ini dibiarkan tanpa konsekuensi, kredibilitas Madinah sebagai pelindung sekutu bakal hancur lebur. Coba Anda sebagai pendengar, posisikan diri di situasi itu. Kontrak penting Anda dikhianati secara licik, insting pertama kita pasti meledak, reaktif, langsung deklarasi perang saat itu juga. Terus apa respons pihak lawan pas ketahuan? Pasti panik luar biasa kan? Sangat panik. Quraisy sadar mereka baru saja melakukan blunder geopolitik yang masif. Keseimbangan kekuasaan langsung bergeser. Abu Sufyan, pemimpin tertinggi Quraisy, sampai inisiatif datang jauh-jauh ke Madinah sendirian. Buat minta maaf. Tujuannya merayu dan memperbarui perjanjian itu. Tapi upayanya gagal total. Nggak ada satupun tokoh di Madinah yang mau ngasih jaminan baru. Dia pulang tangan kosong.
Mekah yang tadinya di atas angin langsung berada dalam teror defensif. Posisi tawarnya hancur ya. Terus langkah Madinah selanjutnya gimana? Langsung kirim surat deklarasi perang supaya musuh siap-siap? Tidak. Disinilah kejeniusan strategi mulai dimainkan. Alih-alih teriak deklarasi perang yang cuma bakal bikin Mekah ngebangun pertahanan kuat, Nabi Muhammad memilih jalur operasi senyap. Beliau mulai memobilisasi pasukan raksasa, 10.000 prajurit. 10.000 itu untuk ukuran zaman itu udah kayak armada militer negara adidaya ya? Sangat besar. Tapi yang luar biasa itu tingkat kerahasiaannya. Operasi keamanan informasi atau OPSEC kalau istilah militer modernnya diterapkan tanpa kompromi. Beliau nggak membotorkan tujuan pasukan ini ke siapapun. Bahkan sahabat terdekat atau istrinya sendiri nggak tahu pasti arah tujuannya. Target utamanya satu, pendadakan total. Mustahil nggak kelihatan. Lagian pasti banyak prajurit yang punya keluarga di Mekah kan? Secara psikologis pasti ada godaan buat ngasih bocoran peringatan dong biar keluarganya selamat. Beneran nggak ada yang bocor? Pertanyaan bagus, karena memang hampir saja terjadi kebocoran yang sangat fatal. Ada insiden dramatis melibatkan sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini sangat khawatir sama keselamatan keluarganya di Mekah. Oh, jadi dia nekat ngabarin. Ya, dia diam-diam nulis surat rahasia berisi info intelijen pergerakan pasukan ini. Terus dia nyewa seorang kurir wanita untuk menyelundupkan surat itu melintasi gurun. Gila, ini udah kayak plot film thriller spionase. Kalau surat itu sampai, efek kejutnya hilang dan Mekah pasti bakal nyiapin ribuan pasukan penyambut pakai hujan panah. Terus, kurirnya lolos nggak? Nggak lolos. Intelijen Madinah berhasil mendeteksi ini. Nabi langsung kirim pasukan khusus berkuda yang dipimpin Ali bin Abi Thalib dan Mikdad buat ngejar kurir ini. Mereka berhasil mencegatnya di tengah gurun. Awalnya wanita itu mengelak, tapi akhirnya mereka nemuin surat itu disembunyikan dan diikat erat di dalam jalinan rambutnya. Wah, di dalam rambut, bener-bener menegangkan kebocoran yang bisa memicu perang berdarah berhasil digagalkan di menit terakhir. Jadi rahasia aman, pasukan jalan terus di mana klimaks pergerakan senyap ini berhenti? Pasukan ini akhirnya tiba dan berkemah di lembah bernama Mar Az-Zahran. Tempat ini udah sangat dekat dengan pinggiran Mekah cuma beberapa mil. Dan pas malam tiba, diluncurkanlah taktik perang psikologis yang brilian. Taktik apa itu? Perintahnya bukan mengasah pedang, tapi setiap prajurit diwajibkan menyalakan satu api unggun masing-masing. Tuh, 10.000 api unggun. Logika militer biasanya kan satu api unggun dikelilingi satu regu, mungkin 5 atau 10 orang buat masak bareng. Kalau satu orang satu api, visual dari jauhnya? Ilusi optik, itu yang diincar. Lautan api itu terlihat seolah pasukan berjumlah 3 atau 4 kali lipat lebih besar. Kelihatan kayak 30 atau 40 ribu orang. Dan malam itu, Abu Sufyan lagi patroli rahasia di luar kota. Pas dia naik ke dataran tinggi dan lihat ke arah lembah, mental pertahanannya runtuh seketika di tempat. Menang sebelum bertarung. Cerdas banget, menghancurkan keinginan musuh untuk melawan di pikiran mereka. Sebelum satu pedang pun dicabut, jadi tujuan utamanya memang bukan bumi hangus kota ya, tapi memaksa menyerah demi mencegah darah tumpah. Betul sekali. Setelah mentalnya runtuh, Abu Sufyan dibawa ke perkemahan Muslim. Malam itu jadi titik balik. Melalui dialog, Abu Sufyan akhirnya memeluk Islam. Menariknya, strategi Nabi nggak berhenti di situ. Abu Sufyan nggak ditawan. Malah dikasih jabatan atau gimana? Diberi kehormatan diplomatis. Nabi mengeluarkan pengumuman jaminan keamanan publik menggunakan nama Abu Sufyan. Oh, ini jaminan keselamatan yang ngasih rute aman buat warga sipil itu ya? Tepat. Bunyinya, barang siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa mengunci pintunya, dia aman. Barang siapa masuk Masjidil Haram, dia aman. Bayangin posisi warga Mekah. Bangun pagi, lihat puluhan ribu pasukan mengepung kota. Insting alami pasti panik, lari, atau nekat ngambil senjata seadanya. Dengan 3 jaminan ini, Nabi sebenarnya lagi bikin prosedur mitigasi krisis kan? Ngasih instruksi spesifik, kalian nggak perlu melawan, diam di rumah, kalian selamat. Manajemen kepanikan massal yang sangat efektif. Setelah jaminan disebar, pasukan dibagi 4 sayap untuk masuk dari berbagai penjuru. Dipimpin komandan tangguh kayak Khalid bin Walid, Zubair, Abu Ubaidah, dan Sa'ad bin Ubadah. Tapi di tengah ketegangan yang udah diatur rapi ini, ada satu insiden kecil yang hampir merusak semuanya. Insiden apa? Pasukan ini kan banyak yang dulu disiksa dan diusir dari Mekah. Pasti ada dendam personal yang tersisa dong. Ada yang balas dendam. Manusiawi kalau ada emosi meluap,
Saat maju, Komandan Sa'ad bin Ubadah yang pegang bendera komando, tiba-tiba teriak lantang ke arah kota. Dia bilang, hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini tidak ada lagi kesucian untuk Mekah. Waduh, bahaya banget itu. Kalau warga Mekah yang lagi ketakutan dengar itu, jaminan keamanan tadi bisa batal secara psikologis. Mereka bakal mikir jaminan itu bohong dan mending serang balik. Terus Nabi responsnya gimana pas tahu saat dihukum? Beliau bertindak cepat dan penuh kalkulasi. Langsung mengoreksi narasi itu secara publik. Beliau menyatakan, bukan, hari ini adalah hari kasih sayang. Tapi koreksi lisan nggak cukup. Beliau mengambil alih bendera komando dari tangan Sa'ad. Dicopot jabatannya di depan pasukan sendiri. Pukulan harga diri yang berat buat komandan elit tuh. Disinilah kecerdasan emosional sang pemimpin. Beliau cabut benderanya, tapi tidak dikasih ke orang asing. Panji itu diserahkan langsung ke putra kandung Sa'ad, yaitu Qais bin Sa'ad. Oh, keren banget. Diplomasi interpersonal yang brilian. Betul, pesan teguran keras sampai, tapi martabat wajah keluarga Sa'ad tetap terjaga, karena kehormatan itu masih di garis keturunannya. Menegakkan disiplin tanpa mempermalukan bawahan secara brutal. Ngomong-ngomong soal nggak mempermalukan, visual saat pasukan masuk ke jalanan Mekah juga jauh dari kesan arogan kan? Kalau penakluk Romawi kan biasanya masuk naik kereta emas, dada membusung, pamer tawanan di rantai. Apa yang terjadi di Fatuh Mekah ini? Sangat bertolak belakang. Saat masuk kota kelahirannya yang dulu membuangnya dengan kejam, Nabi justru menundukkan kepala sangat rendah di atas pelana untanya. Saking rendahnya rasa syukur itu, janggut beliau dikisahkan hampir menyentuh pelana. Nggak ada parade kesombongan. Memang ada sedikit perlawanan di sektor Khalid bin Walid karena provokasi pemuda Quraisy, tapi diredam sangat cepat tanpa eskalasi besar. Berarti secara keseluruhan kota aman. Nah, setelah kota aman secara fisik, target utamanya apa? Biasanya militer langsung ngamanin gedung pemerintahan atau harta kota. Di sini pergerakan utamanya kemana? Langsung menuju pusat spiritual kota, yaitu Ka'bah. Waktu itu Ka'bah dikelilingi sekitar 360 berhala yang jadi pusat kepercayaan Quraisy. Kalau penakluk biasa lihat simbol dewa musuhnya, instruksinya pasti, bakar, ratakan dengan tanah. Apa yang dilakukan Nabi di Ka'bah? Pendekatannya sangat metodis, bukan kemarahan buta. Menggunakan busur panah di tangannya, beliau berjalan mengelilingi Ka'bah. Nggak memukul dengan amarah, cuma menunjuk dan mendorong berhala-berhala itu dengan ujung busur, sampai jatuh, sambil konsisten melantunkan surat Al-Isra ayat 81. Telah datang kebenaran dan binasalah kebatilan. Beliau juga instruksikan gambar di dalam Ka'bah dibersihkan hati-hati. Berarti ini bukan vandalisme brutal ya? Lebih mirip proyek restorasi sejarah? Pemahaman yang akurat. Bagi kaum muslim, ini bukan sekedar menghancurkan budaya musuh. Ini proses mengembalikan fungsi Ka'bah ke visi aslinya dari zaman Nabi Ibrahim. Epicentrum ibadah monoteisme. Pesan visual bahwa era lama berakhir dan transisinya pakai landasan ketenangan, bukan dendam kesumat. Oke, visi Ka'bah udah bersih, tapi ketegangan terbesarnya kan nasib ribuan penduduk Mekah yang lagi ngumpul gemetar di sekitar situ. Kebayang nggak sih horornya di posisi mereka? Orang-orang yang selama 13 tahun nyiksa, bunuh keluarga muslim, memboikot. Sekarang orang yang paling mereka sakiti berdiri pegang kekuasaan absolut atas nyawa mereka. Atmosfernya pasti sangat pekat oleh ketakutan ekstrim. Secara standar hukum perang saat itu, eksekusi mati massal itu wajar dan sah. Di tengah keheningan itu, terjadi dialog bersejarah. Nabi menatap ribuan wajah ketakutan itu dan lempar satu pertanyaan tajam. Menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian hari ini? Merinding dengarnya. Kalau saya di sana, saya cuma bisa harap ada keajaiban. Gimana respon mereka? Dengan sisa harga diri, mereka mencoba mengetuk pintu kekerabatan. Mereka jawab, engkau adalah saudara yang mulia, putra dari saudara yang mulia. Pada dasarnya, mereka memohon belas kasihan. Terus vonis akhirnya apa? Eksekusi? Kerja paksa? Vonisnya adalah kalimat yang mengubah sejarah kemanusiaan. Nabi menjawab, tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Pergilah, kalian adalah orang-orang yang bebas. Kelompok ini kemudian dikenal dengan julukan At-Tulaka, orang-orang yang mendapat amnesti umum total. Wah,
Pergilah, kalian bebas. Luka, darah, rasa sakit kehilangan keluarga 2 dekade dihapus bersih cuma dengan satu kalimat pemaafan. Nggak ada pengadilan militer, nggak ada tiang gantungan. Ini plot twist sejarah terbesar. Dan peristiwa amnesti ini memberi definisi baru soal kemenangan mutlak. Menaklukkan kota butuh pedang dan taktik. Tapi menaklukkan hati orang yang membenci Anda butuh kekuatan karakter luar biasa. Dendang puluhan tahun yang bisa memicu pemberontakan tiada akhir, dicabut dari akarnya hari itu juga. Hasilnya, musuh bebuyutan di pagi hari berubah jadi sekutu paling setia di sore hari. Kelas master dalam resolusi konflik. Luar biasa. Bikin kita mikir ulang konsep kekuatan. Mari kita rangkum perjalanan waktu kita hari ini. Kita lihat gimana pengkhianatan malam hari dijawab, bukan dengan emosi buta, tapi intelijen offsec. Kejeniusan 10.000 api unggun yang bikin mental lawan hancur. Dan yang terpenting, kekuatan absolut militer diakhiri dengan kerendahan hati dan amnesti umum yang memutus siklus balas dendam. Tapi apa yang ditunjukkan dari sejarah ini? Kekuatan sejati bukan pada kemampuan Anda menghancurkan orang yang bersalah. Superioritas mental yang sebenarnya terbukti saat Anda punya tombol untuk menghancurkan musuh. Tapi Anda sadar memilih untuk menarik tangan Anda dan tidak menekan tombol itu. Memaafkan di saat puncak kekuasaan itu bukan kelemahan, itu kekuatan tertinggi manusia. Sebuah pesan moral yang sangat abadi. Jadi, sebagai penutup untuk merangsang pikiran Anda, bayangkan kalau hari ini Anda diberikan kendali absolut atas karir atau kehidupan orang yang paling merusak hidup Anda di masa lalu. Apakah ego Anda akan mengambil alih untuk balas dendam? Ataukah Anda punya kapasitas moral cukup besar untuk menatap mereka dan bilang, kalian bebas? Karena pada akhirnya, warisan terbesar kita di dunia mungkin tidak diukur dari seberapa tangguh kita menghancurkan musuh, tapi dari seberapa banyak hal yang secara ikhlas kita pilih untuk diselamatkan. Terima kasih sudah menemani kami menyelami sejarah ini. Teruslah penasaran dan tetaplah menjadi pembelajar yang tangguh.